Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza'a fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama kita cintai, yang kita muliakan, para habaib, para keturunan dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, terkhusus guru kita semua, akhina fillah Al-Habib Abdul Haris bin Saleh Al-Idrus, yang insyaallah berkat kehadiran beliau bersama kita pada malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan keberkahan di atas keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan kepada kita semua yang hadir, juga yang kita hormati, yang kita muliakan, serta selalu kita cintai para alim ulama, para tengku, para penerus daripada perjuangan estafet dakwah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah beliau selalu mendapatkan penjagaan Allah, mendapatkan kekuatan daripada Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah mereka melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang akan mendapatkan nadhrah, mendapatkan pandangan daripada Allah dan pandangan dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang malam hari ini memudahkan dan meringankan langkah kita, menggerakkan kita punya hati, sehingga pada saat ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu perkumpulan yang mana di sini insya Allah tidaklah kita hadir melainkan kita mendapatkan rahmat Allah, tidaklah kita hadir melainkan kita mendapatkan pandangan daripada Allah, tidaklah kita hadir melainkan kita mendapatkan maghfirah, pengampunan daripada Allah, tidaklah kita hadir melainkan semua urusan kita akan dipermudah oleh Allah, tidaklah kita hadir melainkan semua penyakit zahir dan batin kita akan disembuhkan oleh Allah, tidaklah kita hadir di sini melainkan semua kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai terus mendapatkan hidayah, terus mendapatkan inayah, terus mendapatkan kekuatan, terus mendapatkan daripada bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah kita keluar dari perkumpulan seperti ini kecuali kita menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
tidaklah kita keluar daripada perkumpulan yang kita hadiri malam hari ini kecuali insya Allah semua gerak-gerik kita, semua tindak tanduk kita, semua ucapan dan perbuatan kita akan mengundang daripada ridho Allah dan membuat hati baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi gembira dan bangga dengan keberadaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita bisa hadir di majelis-majelis seperti ini, maka ini pertanda Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada kita anugerah yang besar, yang mana anugerah besar tersebut Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah waliyul ladzina amanu, adalah zat yang akan selalu memberikan bimbingan, zat yang akan selalu mendampingi, zat yang akan selalu memberikan pandangan kepada siapa orang yang akan mendapatkan bimbingan Allah, siapa orang yang akan mendapatkan pandangan Allah. Tiada lain dan tiada bukan, orang-orang yang akan mendapatkan bimbingan Allah adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah ketika kita lahir kita beriman kepada Allah. Alhamdulillah ketika kita lahir ke alam dunia ditakdirkan oleh Allah beriman kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu, Allah akan selalu mendampingi, Allah selalu akan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk bimbingan Allah kepada orang-orang yang beriman? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Bentuknya adalah Allah akan menyelamatkan mereka, orang-orang yang beriman. Allah akan mengeluarkan mereka orang yang beriman minadh-dhulumat, daripada kegelapan ilan nur, menuju nur cahaya Allah dan cahaya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, tidaklah kita hadir ke majelis seperti ini bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, mendengarkan pujian-pujian yang teruntai untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali solawat yang kita baca, pujian yang kita haturkan kepada baginda Nabi, pujian-pujian yang kita dengarkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan kita dari zulumat, daripada kegelapan. Hadirin hadirat, kita sebelum hadir di majlis ini banyak sekali berada di dalam kegelapan yang tak ada batasnya. Mata kita penuh kegelapan, telinga kita penuh dengan zulmah, lisan kita penuh dengan zulmah, tangan dan kaki kita penuh dengan zulmah, sekujur tubuh kita pun sama penuh dengan zulmah kegelapan. Bagaimana kegelapan itu bisa terjadi di dalam anggota tubuh kita hadirin, di dalam anggota tubuh kita hadiron, yang mana zulmah tersebut dihasilkan di saat kita mengenyampingkan syariat yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disampaikan oleh guru kita Habib Abdul Haris bin Salih Al-Idrus bahwasanya baginda Rasulullah adalah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah. Baginda Nabi Muhammad diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembawa nur, pembawa cahaya hidayah, pembawa cahaya taufik, pembawa cahaya inayah, pandangan perhatian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, yang mana kelakuan kita
itu kita sambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berada di dalam cahaya Allah yang terpancar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kita lakukan as-salatu nur. Salat adalah nur cahaya Allah. Sedekah nur. Sedekah yang kita lakukan adalah cahaya daripada Allah. Zikir yang kita ucapkan melalui lisan ini adalah cahaya dari Allah. Kemudian apapun yang kita lakukan daripada bentuk pengamalan ibadah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang kita untaikan untuk Nabi Muhammad, bacaan-bacaan ya Nabi salam alaika yang kita persembahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, di saat kita tidak menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan lisan, menggunakan tangan, menggunakan kaki, menggunakan kemaluan, menggunakan hati, menggunakan sekujur tubuh kita untuk taat kepada Allah melalui pencontohan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua adalah bentuk kegelapan yang kita berikan kepada seluruh anggota tubuh kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka alhamdulillah, di saat kita diberikan kesempatan dari Allah, di saat kita digerakkan hati kita untuk hadir, dimudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di tempat seperti ini. Dari tadi kita duduk, yang kita dengar adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Dari tadi kita duduk, kita mendengarkan penyebutan nama Allah. Dari tadi kita duduk, kita mendengarkan bagaimana indahnya lantunan-lantunan qasidah yang dibacakan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua itu adalah bentuk daripada perhatian Allah kepada kita yang hadir. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pada saat ini sedang menghilangkan kegelapan-kegelapan yang ada pada tubuh-tubuh kita yang sangat banyak. Lalu kegelapan tersebut Allah gantikan dengan cahaya, dan cahaya tersebut adalah cahaya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan di saat kita hadir di dalam majelis seperti ini kecuali kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertaubat kepada Allah, yang mengizinkan kita untuk kembali kepada Allah melalui jalurnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah majelis ini apa yang akan kita lakukan? Setelah majelis yang kita hadiri pada malam hari ini, apa yang akan kita persembahkan untuk Allah? Apa yang akan kita persembahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita akan seperti mereka orang-orang munafik yang hidup bersama baginda Nabi Muhammad di saat mereka mendapatkan cahaya Allah yang terpancar dari sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatillahi la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah menyatakan kepada orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an, falamma adha'at ma haulahu, ketika mereka diberikan cahaya Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang munafik tidak pandai bersyukur kepada Allah. Orang-orang munafik tidak pandai untuk bagaimana menyikapi nikmat Allah, rahmat Allah yang ada pada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi mereka beriman, di belakang Nabi mereka kafir. Di hadapan Nabi mereka memuji Nabi Muhammad, di belakang Nabi mereka menghinakan Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi mereka memuliakan Nabi Muhammad, akan tetapi di belakangnya Nabi mereka melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu munafik, mereka hidup di zaman dahulu ketika Nabi tinggal di kota Madinah. Sekarang ini banyak di akhir zaman orang-orang yang memang bukan munafik, tetapi sifatnya sifat munafik di hadapan Rasulullah. Orang munafik zaman dahulu. Kalau sekarang ini orang-orang yang memiliki sifat munafik, yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, yang tidak pandai mensyukuri daripada rahmat yang Allah berikan, apa yang mereka lakukan sama seperti mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma adaa'at ma haulahu, di saat Nabi Muhammad memberikan cahaya penerangan kepada kehidupan mereka, orang-orang munafik, mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah lakukan? Zahaballahu binurihim, zahaballahu binurihim, maka Allah Subhanahu wa taala tutup dari mata mereka, tutup dari telinga mereka, tutup daripada hati mereka cahaya yang sangat terang benderang yang ada di hadapan mereka, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Maka hadirin hadirat, jangan sampai kita seperti ini. Di saat di majelis yang mulia ini kita bersolawat kepada Nabi, kita mencoba untuk menggambarkan bagaimana kita untuk menimbulkan, membangkitkan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar daripada majelis ini, naudzubillah, apa yang Allah katakan kepada orang munafik zaman dahulu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Zahaballahu binurihim, Allah halangi kita untuk melihat daripada indahnya cahaya yang terpancar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah para ulama, para kaum solihin mengajarkan kepada kita untuk bagaimana cara kita mendapatkan sabat, mendapatkan kemantapan daripada hidayah ini, mendapatkan keteguhan daripada cahaya ini, jangan sampai hilang daripada diri dan pribadi kita. Mereka mengajarkan agar kita memiliki keteguhan, kemantapan iman, kemantapan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana telinga kita sering didengarkan daripada pembacaan maulid Rasulullah, sering didengarkan kepada telinga ini penyebutan solawat dan nama dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk diri kita mencintai dan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat diri ini cinta, di saat diri ini merindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di luar majelis dengan sangat mudah kita akan melakukan apa yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Di saat seperti inilah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam qasidahnya, wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi, wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi. Beliau menyatakan kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat beliau berhasil ataupun menikmati daripada munajat kepada Allah, beliau berhasil untuk menikmati daripada lezatnya berdialog dan berkomunikasi, berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau pinta? Ya Rabb, wa biwadil fadli akif, sekarang aku berada di hadapan anugerahmu, aku berada di hadapan rahmatmu, aku berada di hadapan cintamu, aku berada di pintu kasih sayangmu. Fa'adim rabbi ukufi, maka ya Rabb, dipinta oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, jangan engkau hilangkan nikmat ini dari diriku. Dan doa inilah yang kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk di majelis seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk kenal, mentakdirkan kita untuk duduk
duduk di dalam majelis yang mendapatkan bimbingan, yang mana bimbingan tersebut bersambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pinta dari Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah ini kepada kita, selalu memberikan karunia ini kepada kita. Banyak orang yang di luar sana tidak diizinkan oleh Allah untuk mengenal majelis seperti ini. Banyak orang yang di luar sana yang tidak diizinkan oleh Allah lisannya untuk menyebut nama Allah. Banyak orang yang di luar sana tidak diperkenankan oleh Allah hati dan pikirannya terngiang terkenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang di luar sana yang tidak memiliki syekh. Banyak orang yang di luar sana tidak memiliki murabbi. Banyak orang yang di luar sana tidak memiliki guru. Tetapi alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah lisan basah menyebut nama Allah, lisan basah menyebut nama Rasulullah, lisan basah menyebut bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kita diizinkan, dimudahkan oleh Allah, ditakdirkan untuk duduk di hadapan para masyayikh, duduk di hadapan guru-guru mulia yang mereka menjadi pembimbing kita, yang memegang kita, yang selalu menyelamatkan kita untuk kita sampai kepada Allah dan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah, wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi, wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi, wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi. Ya Rabb, jangan engkau cabut nikmat yang engkau berikan kepada kami. Ya Rabb, jangan engkau cabut kenikmatan yang engkau berikan kepada kami. Maka kami minta, ya Rabb, berikan terus nikmat ini. Biarkan kami duduk di majelis yang indah seperti ini. Izinkan kami selalu untuk mencintai Nabi Muhammad. Izinkan kami selalu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Izinkan kami selalu untuk mencontoh Nabi Muhammad. Di saat banyak orang di luar sana, ya Rob, tidak engkau izinkan mereka mencintai Nabi, maka izinkan kami untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Di luar sana banyak, ya Rob, engkau tidak izinkan mereka rindu kepada Nabi, maka izinkan kami untuk rindu kepada Nabi Muhammad. Di saat di luar sana, ya Rob, banyak orang yang matanya penuh dengan kegelapan maksiat, jauh dari Nabi Muhammad, maka kami minta di majelis yang mulia ini, kami minta di dalam karuniamu ini, ya Rob, bagaimana engkau memberikan izin kepada mata kami untuk engkau muliakan dengan cahaya-cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, di luar sana banyak orang yang anggota tubuhnya engkau haramkan, anggota tubuhnya engkau halangi, anggota tubuhnya engkau jauhkan untuk mengenal syariat Nabi Muhammad, untuk mengenal daripada indahnya jalan yang telah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad. Di luar sana banyak daripada anggota tubuh hambamu yang engkau halangi untuk mencintai baginda Nabi Muhammad. Maka kami minta, ya Rob, dengan keberkahan doa Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi, wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi, wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi, wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi. Izinkan seluruh anggota tubuh kami untuk mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita dimudahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi, di saat kita dimudahkan oleh Allah untuk merindukan Nabi, di saat kita dimudahkan oleh Allah untuk mencontoh Nabi, maka di akhir hayat, di saat kita menghembuskan nafas yang terakhir, yang hadir membimbing kita mengucapkan dua kalimat syahadat adalah langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Palembang ada seorang Habib Al-Qutub yang bernama Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf.
beliau terkenal dengan keteguhan imannya, terkenal dengan keteguhan daripada cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah tersenyum. Di saat beliau bertemu dengan siapapun tidak pernah tersenyum. Maka di saat ditanya, "Mengapa engkau ya Habib tidak pernah tersenyum?" Apa yang tadi dikatakan oleh Habib Abdul Haris daripada wasiat sahabat, menantu dan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Wasiat yang sangat berat. Beliau mengatakan, "Kun min abna'il akhirah." Jadikanlah dirimu sebagai orang-orang yang menghambakan diri untuk akhirat, bukan untuk dunia. Karena di dunia adalah tempat kita untuk beramal, bukan dihisab, dan di akhirat tempat kita dihisab bukan untuk beramal. Kita di dunia beramal seakan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata semua kebebasan tersebut akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, di saat beliau ditanya, "Ya Habib, kenapa engkau tidak pernah tersenyum?" Maka beliau mengatakan, "Kaif atabassam?" Bagaimana aku mampu untuk tersenyum sedangkan aku belum tahu apakah di saat Allah menjemput daripada ajalku, ketika aku berada di dalam keadaan sakaratul maut, apakah lisanku ini mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang seperti ini yang sangat soleh, memiliki kekhawatiran, tidak mampu untuk tersenyum dengan siapapun selama beliau hidup, kecuali ketika ditanya, maka beliau menjawab, "Aku takut. Bagaimana aku tersenyum? Aku belum tahu keadaanku nanti di saat aku dijemput ajal, di saat aku menghadapi sakaratul maut, apakah aku akan berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat." Maka hadirin hadirat, di saat Allah mengizinkan kita mencintai, merindui, mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah. Karena yakin dan seyakin-yakinnya, wali husnil dhani lazim, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita meninggalkan dunia, tidaklah kita menghadapi ajal, tidaklah kita merasakan daripada sakaratul maut, kecuali kita harapkan yang kita rindu datang mendampingi kita, yang kita rindu, yang kita cinta, yang selama ini kita ikuti ajarannya, datang mendampingi kita untuk mentalqinkan 2 kalimat syahadat sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, orang-orang munafik di saat mereka matinya su'ul khotimah karena mereka tidak diizinkan cinta kepada Nabi. Orang-orang munafik matinya su'ul khotimah karena tidak diizinkan untuk merindukan Nabi. Orang-orang munafik matinya su'ul khotimah karena tidak diizinkan untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, insya Allah kita mendapatkan karunia Allah, nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, berbeda lebih lagi keadaannya nanti di padang mahsyar. Orang-orang munafik ketika melihat orang-orang mukmin, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah zat yang akan memberikan bimbingan selalu kepada orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Orang yang beriman akan selalu diselamatkan oleh Allah daripada kegelapan ilan nur, menuju cahaya Allah, menuju cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di saat mereka sakaratul maut mendapatkan cahaya Allah, mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan cahaya Nabi Muhammad, mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat mereka berada di alam kubur, sebelum alam padang mahsyar, di alam barzakh, maka Allah mengutus malaikat
untuk membawa gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat orang yang beriman ditanyakan kepadanya, "Ata'rifu hadzal rajul? Ma taqulu fi hadzal rajul?" Apa pendapatmu dengan orang ini? Gambar itu adalah gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ma taqul fi hadzal rajul?" Apa pendapatmu dengan lelaki ini? Maka orang yang beriman dengan sangat mudah dia akan mengatakan, "Ya hadza, ini adalah baginda Nabi Muhammad. Ya hadza, ini adalah orang yang aku cintai, orang yang aku rindai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka apa kata malaikat Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan, "Kami mengetahui sebelum kami bertanya kepadamu apa yang akan engkau jawab. Nim naumatal arus, tidurlah, istirahatlah sebagaimana istirahatnya pengantin baru yang tidak akan bangun kecuali dibangunkan oleh orang yang paling dia cintai." Maka orang tersebut mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Berbeda orang munafik hadirin, berbeda dengan orang munafik hadirat. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Malaikat mengatakan, "Mata qulu fi hadzal rajul." Apa pendapatmu dengan lelaki ini? Mata qul fi hadzal rajul. Apa pendapatmu dengan sosok ini? Maka orang munafik akan mengatakan yang di saat di dunia sebenarnya mereka kenal dengan Nabi Muhammad, sebenarnya mereka tahu dengan Nabi Muhammad, sebenarnya mereka kenal dengan syariat Nabi Muhammad, sebenarnya mereka tahu dengan syariat Nabi Muhammad, akan tetapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta, untuk rindu, untuk mencontoh Nabi Muhammad di dunia seperti itu. Maka di alam barzakh, di kuburnya, "Mataqul fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapatmu dengan lelaki ini? Maka dia mengatakan, "Saya tahu dia namanya Muhammad, akan tetapi dia mengedepankan akalnya, padahal dia sudah mati. Dia lebih mengedepankan kecerdasannya meskipun dia sudah mati." Maka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat mengatakan, "Sebelum kami bertanya kepadamu, kami sudah tahu apa yang engkau jawab tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu apa kata Rasulullah? "Yudayyak lahu fi qabrih." Maka Allah memerintahkan kepada tanah kuburnya untuk disempitkan. Yang kanan berjalan ke kiri, yang kiri berjalan ke kanan, yang atas turun ke bawah, yang bawah turun ke atas, hatta tahtariqu adla'uh, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad mengatakan, tentu apa yang beliau katakan adalah benar adanya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, semua tulang belulang orang tersebut yang munafik, yang cinta tidak cinta kepada Nabi, yang rindu tidak rindu kepada Nabi, yang mencontoh tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taftariqu adla'u, patah mematah semua tulang belulangnya, kemudian diwujudkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipatahkan lagi sampai tibanya hari kiamat, dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Maka ketika orang munafik yang penuh dengan zulmat, yang penuh dengan kegelapan maksiat, kegelapan cinta selain Nabi Muhammad, kegelapan cinta selain daripada apa yang harus dicintanya, rindu kepada selain Nabi Muhammad, apa yang terjadi di saat mereka orang-orang munafik memandang indahnya cahaya yang terpancar dari tubuh orang yang beriman. Rambutnya bercahaya, wajahnya bercahaya, matanya bercahaya, telinganya bercahaya, lisannya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, hatinya bercahaya, dan yang paling bercahaya adalah hati yang di situ ada cinta Nabi Muhammad. Hati yang paling memancarkan cahaya adalah hati yang paling rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat orang-orang munafik memandang di padang mahsyar kehebatan dan keindahan jamalan nur, indahnya cahaya orang-orang yang beriman, cahaya yang mereka dapat
didapatkan dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka spontan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, qalun duruna naktabis min nurikum, wahai orang-orang yang beriman, pandanglah kami agar kami mampu untuk mendapatkan sedikit secercah cahaya yang kalian dapatkan. Ini yang mereka harapkan dari mereka orang-orang yang beriman. Undurna, pandanglah kami, lihatlah kami, sehingga dengan pandangan tersebut cahaya yang engkau miliki itu terpancar kepada kami juga, sehingga kami bisa mendapatkan keselamatan di akhirat, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, Allah haramkan mereka di dunia mendapatkan cahaya, Allah haramkan di akhirat juga mereka untuk mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman cahayanya terpancar, dan dari cahaya tersebutlah di saat sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, kaif ta'rifu lana ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali kami wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di padang mahsyar semua manusia berkumpul, di padang mahsyar semua manusia dihimpunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaif ta'rifu lana, bagaimana engkau bisa mengenali kami wahai Rasulullah? Pertanyaan sahabat yang seharusnya pertanyaan ini ada di dalam hati kita, pertanyaan ini ada di benak pikiran kita. Kita yang bertanya-tanya, apakah nanti di padang mahsyar saya akan dikenali oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tenang, bergembiralah di saat antum mendapatkan kemudahan. Kenal dengan guru, kenal dengan masyaikh, kenal dengan tali-tali yang menyambungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar merekalah yang akan menjadi wasilah kita. Cahaya-cahaya itu keberkahannya sampai ke padang mahsyar, sehingga di saat Nabi Muhammad ingin memberikan syafaat, ingin memberikan pertolongan, setelah mendapatkan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicari oleh Rasulullah dari sekitarnya manusia yang memiliki cahaya, manusia yang kepalanya cahaya, manusia yang matanya cahaya, manusia yang lisannya cahaya, manusia yang tangannya bercahaya, semua sekujur tubuhnya bercahaya. Itulah mereka yang akan didekatkan oleh baginda Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi uqufi, maka kita minta, ya Rob, jangan engkau halangi lagi kami untuk mendapatkan cahaya ini. Ya Rob, teruskanlah berikan kepada kami nikmat yang seperti ini sampai kami bisa mendapatkan barokah cahaya tersebut sampai kelak di padang mahsyar. Ketika melewati Sirat, apa yang terjadi? Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mukmin yang memiliki cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat melewati jembatan Sirat, di belakang Nabi Muhammad, alangkah indahnya di saat diri kita diizinkan oleh Allah berjalan di belakang guru-guru mulia, dibimbing oleh guru-guru mulia di dunia, sampai kita meninggal mereka menolong kita, sampai di padang mahsyar mereka menolong kita. Kemudian di saat kita ingin dipanggil dan melewati melintasi jembatan Sirat, maka mereka pun memanggil nama kita untuk mereka dekatkan kepada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung di saat nama kalian ada di dalam hati guru mulia. Beruntung di saat nama kalian dikenal oleh guru-guru mulia. Kalau kita kenal sama mereka itu biasa. Di saat mereka kenal dengan kita, di saat mereka cinta kita, di saat hati mereka tertulis nama kita, itu sangat luar biasa. Maka di saat di padang mahsyar, di saat mereka diizinkan dimuliakan oleh Allah untuk berjalan di belakang baginda Rasulullah, nama-nama yang tercatat, yang tercantum di dalam hati mereka akan dipanggil oleh mereka. Dan indah sekali, nikmat yang luar biasa.
abdun dzalil. Siapa kita? Hamba yang hina, hamba yang penuh dosa, akan tetapi nama kita ada di hati-hati orang-orang soleh. Nama kita ada di hati-hati orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dipanggil mereka, ta'al ya fulan, engkau muridku, ta'al ya fulan, engkau hadir di majelisku, ta'al ya fulan, engkau berkhidmah membantu syiar majelisku, majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkhidmah di majelis mungkin kita anggap mereka seperti pembantu, bukan pembantu presiden, bukan pembantu gubernur, bukan pembantu orang-orang pejabat yang lain, tetapi mereka pembantu Nabi Muhammad. Adakah yang mulia dibandingkan Nabi? Tidak ada. Kalau pembantu pejabat itu mulia, maka pembantu Nabi Muhammad lebih mulia. Beruntung kalian yang membantu berkhidmah di majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'al ya fulan, engkau membantuku. Maka orang tersebut, orang-orang seperti kita yang tak pantas untuk berjalan di soft, tidak pantas untuk berjalan di belakang Nabi Muhammad, gara-gara mereka, dengan sebab mereka, kenalnya mereka dengan kita, cintanya mereka dengan kita, perhatiannya mereka dengan kita, kita dipanggil dan kita dibiarkan, diizinkan untuk berjalan. Di depan kita guru mulia, dan di depan guru mulia adalah baginda Rasulullah. Indah sekali ya Rabb, indah sekali, dan izinkan kami untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Maka hadirin hadirat, di saat rombongan Rasulullah, di saat rombongan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, di saat rombongan tersebut berjalan melintasi jembatan Sirat, rombongan itu penuh cahaya sehingga neraka jahanam yang ada di bawah daripada jembatan Sirat mengatakan, berteriak mereka, berteriak neraka jahanam, juz ya mukmin, faqad ahraqani nuruk, cepat lintasi diriku, karena cahayamu membakar daripada diriku. Api dibakar oleh cahaya, api dibakar oleh cahaya. Cahaya tersebut adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah, wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi wali husni dhanni ulazim wa wahili wa halifi wa anisi wa jalisi tulalaili wa nahari wa kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Hadirkan hajat kita masing-masing. Di saat kita menyebut hajatan, maka hadirkan hajat masing-masing di dalam hati kita, dan kita letakkan hajat tersebut, titipkan di karunia, di lautan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajatan fin nafsi ya Rabb, 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 hajatan fin nafsi ya Rabb. Hadirkan hajat kalian, hadirkan hajat kalian. Kita sekarang berada di lautan rahmat Allah, kita sekarang berada di jamuannya Nabi Muhammad. Kalau minta kepada Allah jangan yang kecil, kalau minta kepada Nabi Muhammad berwasilah dari Nabi Muhammad, jangan minta yang sederhana, mintalah yang luar biasa. Hajatan fin nafsi ya Rabb, 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 hajatan fin nafsi ya Rabb. Ketika Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ditanya, wahai Sayyid Abdullah, apa hajat yang engkau harapkan daripada Allah melalui qasidah tersebut? Maka dengan mudah beliau menjawab, hajatku hanya satu, aku ingin berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajat kita yang lain itu sederhana, hajat kita yang lain itu biasa, dan hajat orang-orang mulia itulah hajat yang mulia. Minta kita kepada Allah agar diri kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita, siapa yang kita cintai, diizinkan oleh Allah
di surga berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Kami tidak pantas untuk berkumpul dengan Nabi, tapi dengan berkat Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, wasilah kami untuk kenal Nabi Muhammad, wasilah kami untuk cinta Nabi Muhammad, wasilah kami untuk mencontoh Nabi Muhammad, wasilah kami untuk mendapatkan bimbingan Nabi Muhammad, wasilah kami untuk mendapatkan husnul khotimah, dibimbing oleh Nabi Muhammad. Kami tidak pantas untuk memohon doa ini ya Rabb. Lisan yang penuh dosa, mata yang penuh dosa, telinga yang penuh dosa, tubuh yang penuh khianah, tubuh yang penuh khianah, tubuh yang penuh khianah. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Kabulkan doa kami ya Rabb. Tidak sanggup kami kalau tidak berkumpul dengan Nabi Muhammad. Tidak sanggup kami kalau kami dijauhkan dari baginda Nabi Muhammad. Tidak sanggup kami kalau engkau haramkan mata kami untuk tidak memandang baginda Nabi Muhammad. Tidak sanggup kami kalau engkau haramkan telinga kami untuk mendengar suara indah baginda Nabi Muhammad. Bibarokah aulia, bibarokah as-salihin, bibarokah guru-guru mulia, wabil khusus Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid sebagai wasilah kami untuk kenal dengan Nabi, wasilah kami untuk cinta Nabi, wasilah kami untuk rindu dengan Nabi, wasilah kami untuk mencontoh Nabi. Maka kumpulkan kami, kumpulkan istri kami, kumpulkan anak keturunan kami, kumpulkan keluarga kami, kumpulkan murid-murid kami, kumpulkan siapa yang kami cintai, kumpulkan mereka yang membantu dakwah kami, kumpulkan mereka semua ya Rabb bersama baginda Nabi Muhammad fil firdausil a'la, di surga firdausmu yang tertinggi. Indah, indah ya Rabb, indah, indah ya Rabb, indah, indah ya Rabb. Hadza jamal haqi tajalla. Inilah yang diinginkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Wa arih sirri wa qalbi min hududiha wa syurur ya Rabb. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.